Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya pada RPS, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang materi sistem bilangan. Nah, untuk sistem bilangan, saudara harus pahami terlebih dahulu, yaitu bagian-bagian dari bilangan. Nah, bagian-bagian bilangan, yang pertama, induk dari bilangan itu adalah bilangan kompleks. Apa itu bilangan kompleks? Bilangan yang terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan real. Nah, seperti apa dia? Yaitu misalkan dibentuk A tambah BI. Ya, contohnya misalkan 2 ditambah 3 akar negatif 1. Ya, nah itu dia. Itulah dikatakan dengan bilangan kompleks. Bilangan yang terdiri dari bilangan real ya dan bilangan imajiner. Mana yang bilangan imajiner? Yaitu akar negatif 1. Jadi bentuk akar negatif 1, akar negatif 3 itu dikatakan dengan bilangan imajiner atau bilangan tidak nyata. Nah, selanjutnya bilangan kompleks itu juga terdiri dari bilangan real. Apa yang dikatakan dengan bilangan real? Yaitu semua bilangan yang bisa dinyatakan pada garis bilangan ya. Nah, itu bilangan real terdiri dari 2, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, pada bilangan irasional yaitu bilangan bentuk akar, misalnya akar 3, akar 2, kemudian 0,123567 misalnya seperti itu. Kemudian lagi nilai dari pi, nilai logaritma yang misalnya log 3, log 2 itu nilainya adalah bilangan desimal yang tidak berulang. Nah, kemudian kita melanjut berikutnya bilangan rasional. Bilangan rasional terdiri dari 2, yaitu bilangan pecahan dan bilangan bulat. Apa yang dikatakan dengan bilangan rasional? Bilangan yang terdiri dari yang berbentuk A per B ya, dimana B tidak sama dengan 0. Misalkan bilangan bentuk pecahan 2/3 ya, itu udah berbentuk A per B ya. Misalkan lagi bilangan pecahan itu pecahannya pecahan desimal 0,121212 dengan pecahan desimal yang berulang. Kemudian ada bilangan bulat, misalnya 5. 5 itu bisa dibentuk dalam bentuk 5/1 atau 3. Itu bisa dibentuk 3/1. Jadi bilangan rasional adalah bilangan yang bisa berbentuk A per B di mana B tidak sama dengan 0. Sebenarnya ini masih banyak pembagiannya berikutnya ya. Bilangan bulat itu apa? Yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, kemudian 0 dan bilangan bulat negatif ya. Jadi bilangan bulat itu bisa kita bentuk di sini bilangan bulat yaitu 0, kemudian boleh bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat positif yaitu dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, bilangan ini ya kalau 1, 2, 3 dan seterusnya ini merupakan bilangan asli. Kemudian kalau ditambahkan dengan 0 itu dikatakan dengan bilangan cacah ya. Nah, sebenarnya masih banyak pembagian bilangan berikutnya, yaitu misalkan bilangan prima ya. Bilangan prima bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1. Dan kemudian ada bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks itu apa? Yaitu bilangan yang lebih dari 1 dan dia bukan merupakan bilangan prima. Nah, itu dia merupakan bagian-bagian dari bilangan. Nah, kita lanjut berikutnya. Kita pastinya akan membahas di sini yaitu operasi-operasi pada bilangan ya. Pastinya di sini akan kita temui nanti operasinya operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, yang paling penting di sini ya kita harus ketahui sifat-sifatnya. Sifat-sifat bilangan untuk bilangan ini ada sifat komutatif ya. Jadi sifat-sifat bilangan ya, sifat-sifat pada operasi bilangan itu yang pertama yaitu sifat-sifat pada operasinya ya, yaitu sifat komutatif ya. Sifat komutatif ini ada komutatif pada penjumlahan dan komutatif pada perkalian ya. Komutatif pada penjumlahan yaitu sama dengan pertukaran. Kalau di SD itu pertukaran, katanya misalkan A tambah B sama dengan B tambah A, itu komutatif pada penjumlahan. Kemudian ada komutatif pada perkalian, yaitu A kali B sama dengan B kali A gitu ya. Kemudian berikutnya yaitu sifat berikutnya adalah sifat distributif ya, distributif ya. Untuk distributif ya itu penyebaran, misalkan gini, A dikali dengan B tambah C itu bisa diurai ya, A dikali B
ya, ditambah A dikali dengan C. Ya, begitu juga pada pengurangan. Jika ini kurang berarti ini berubah jadi tanda kurang. Kemudian ada lagi sifat berikutnya, sifat asosiatif ya. Asosiatif atau pengelompokan. Misalkan A ditambah B tambah C itu akan sama dengan A tambah B ditambah dengan C. Itu adalah asosiatif pada penjumlahan. Kemudian ada lagi asosiatif pada perkalian ya. A kali B kali C itu akan sama dengan A kali B dikali dengan C gitu ya. Itu adalah sifat-sifat pada operasi bilangan. Nah, berikutnya yang harus kita ketahui yaitu operasi-operasi bilangan itu kita masuk ke contohnya ya. Misalkan 2 ditambah dengan 5 itu sudah penjumlahan yang biasa ya. Itu anak SD juga bisa 2 tambah 5 sama dengan 7 gitu ya. Tapi yang sering sekali terkendala yaitu penjumlahan pada bilangan negatif gitu ya. Nah, misalkan ya yang sering terkendala ya yaitu 2 ditambah negatif 5. Nah, biasanya menggunakan hutang-hutang gitu ya dalam pembelajaran di SD. Sekarang nggak boleh lagi gitu ya menggunakan materi hutang pada pada pembelajaran ini gitu ya. Jadi cukup kita menggunakan langkah pada bilangan real saja. Ya, ketika kita berada pada angka 2, kemudian kita tambah dengan negatif 5, artinya kita kurang. Ini artinya sama dengan 2 dikurang dengan 5 ya. Tambah dengan negatif artinya kurang. Ini akan sama dengan negatif 3. Ya. Berikutnya misalkan 7 ditambah negatif 3 misalnya. Berapa ini? Langsung saja yaitu 7 dikurang 3 sama dengan 4. Ya. Negatif 5 ditambah dengan negatif 7. Ya, itu langsung saja ketika negatif ditambah pula negatif kita jumlahkan saja angkanya kemudian dikasih negatif. Negatif 5 dikurang 7 negatif 12. Ya, dia akan semakin kecil. Jadi tanda yang harus kita pahami juga mana yang lebih besar ya. Mana yang lebih besar negatif 2 atau negatif 7? Yang lebih besar adalah negatif 2. Ketika dia bilangan negatif, angkanya semakin besar ya, misalnya negatif 2 dan negatif 7, itu yang lebih besar negatif 2 ya. Jadi negatif 2 lebih besar dari negatif 7. Karena negatif 7 semakin ke kiri ya. Jadi dia bilangannya semakin kecil ya. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjut kembali, misalkan negatif 5 ditambah dengan 3. Itu berapa? Negatif 5, kita berada di negatif 5, kita tambah 3. Berarti kita pada bilangan real, kita melangkah ke kanan. Ya, sebanyak 3 langkah. Berarti ini jadinya negatif 2. Oke, itu cukup pada bilangan bulat ya. Nah, yang harus kita pahami sekali ya, yang sering terkendala pada mahasiswa ekonomi, itu adalah operasi pada pecahan ya. Nah, kita lanjut berikutnya ya. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan ya. Oke, kita lanjutkan operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Misalkan 2/3 ditambah 1/5 ya. Ini bagaimana caranya? Yaitu kita samakan penyebutnya ya. 3 dan 5 berarti KPK-nya adalah 15. 15 dibagi dengan 3 ya. Pertama 15 dibagi dengan 3. 15 dibagi 3 5. Kemudian dikalikan dengan 2. 5 kali 2 10. Ditambah ya. 15 dibagi 5 3. 3 dikali 1 3. Dapatnya 13/15. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Misalkan 1/3 ditambah dengan 2/5. Ini berapa? Yang pertama bilangan bulatnya cukup 1 saja ya, berarti ini 1 tetap tambah. Kemudian 3 dan 5 kita untuk penyebutnya berapa? Jadi KPK-nya 3 dan 5 yaitu 15.
sama dengan cara yang tadi, yaitu 15 dibagi 3, ya, 15 dibagi 3, 5 kali 1, 5 ditambah 15 dibagi dengan 5, 3 kali 2, 6. Dapatnya berapa itu? 1 tambah 11 per 15, atau boleh juga 1/11 per 15. Itu dia operasi penjumlahan pada pecahan. Kita lanjut berikutnya, ya, yaitu operasi pengurangannya. Ya, misalkan 2/5 dikurang 1/3 atau 1/3. Ya, ini berarti bilangan bulatnya dengan bilangan bulat. 2 dikurang 1 ditambah dengan 2/5 dikurang 1/3. Jadinya berapa itu? 2 kurang 1, 1 ditambah. Ini samakan penyebutnya. Berarti 15. 15 dibagi 5, 3. 3 kali 2, 6. Dikurang 15 bagi 3, 5. 5 kali 1, 5. Dapatnya berapa? 1 ditambah 1/15 atau 1/15. Itu dia operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Saudara harus lebih banyak latihan. Oke, berikutnya yaitu operasi perkaliannya lagi. Ya, operasi perkalian pada pecahan. Ya, perkalian pada pecahan, perkalian dan pembagian pada pecahan. Oke, kita lanjut berikutnya, yaitu untuk perkalian. Misalkan 2 dikali 1/3. Ini masih sering salah ini. Ya, coba diperhatikan. 2 kali 1/3. 2 ini ya artinya adalah 2/1 kali 1/3. Ya, ini jadinya 2 kali 1 per 1 kali 3. Dapatnya adalah 2/3. Ya, contoh berikutnya, misalkan lagi 5/3 dikali dengan 2/10 misalnya, ya. Nah, ini bisa saja langsung, ya, atau kita gunakan sistem coret karena kita sudah mahasiswa. Bagaimana cara cepat saja untuk menghitung? Berarti 5 sama bagi 5 1, 10 bagi 5 itu 2, ya. Artinya 1 kali 2, ya. Ini kebetulan 2-nya bisa juga kita kita bagi, ya. 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1. 1 kali 1 1/3 kali 1 3. Itu ya. Oke, kita lanjut pada pembagiannya. Pembagiannya bagaimana caranya untuk membagi? Misalkan 5/12 dibagi dengan 3. Itu saja dulu. Ya, ini artinya berapa? Ini 3 ini, ya, artinya 3/1. Jika ketika dia pembagian pada pecahan, ini bisa dibalik tapi diubah menjadi kali. Ini artinya bagi 3/1. Ya, jadi 5/12 dikali 1/3. Ya, lanjut berikutnya 5 kali 1 5/12 kali 3 36. Oke, berikutnya, ya, yang harus kita pahami lagi, ya, contohnya, ya, misalkan 1/5 dibagi dengan 2/3. Ya, jadikan kepecahan biasa semuanya. 1 kali 5 ditambah 1, jadinya 6/5. Ingat bagaimana caranya menjadikan dia kepecahan biasa? 1 kali 5 ditambah 1, 6/5 dibagi dengan 2/3. Selanjutnya 6/5 dikali, ini kalau diubah dari kali, jadi ini bilangan berikutnya harus dibalik, berarti 3/2. Sama-sama dibagi 2, ya, ini dapat 3, ini bagi 2 1. 3 kali 3 9 per 5 kali 1 5. Dapatnya 1/4/5. Oke, itu dia materi kita pada sistem bilangan. Jadi saudara harus lebih banyak latihan untuk mengoperasikan, walaupun dia bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, kemudian bilangan berbentuk pecahan. Karena ini akan terpakai nanti di dunia kerja, ya. Oke, jadi kita cukupkan sampai di sini dulu untuk sistem bilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.